Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mufti Muhammad Wahab, absen 17 kelas 10 IPA 1. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang awal periode dakwah Rasulullah di Makkah. Awal periode dakwah Rasulullah di Makkah. Kondisi Jazirah Arab. Jazirah Arab masa jahiliyah begitu luasnya yang dibatasi oleh Gurun An-Nafud di sebelah utara, Gurun Rub Al-Khali di sebelah selatan, Gurun Arabia di sebelah barat, dan Gurun Harat di sebelah timur. Kondisi bangsa Arab sebelum Islam. Penduduk Jazirah Arab terdiri dari 3 suku bangsa, yaitu suku Arab kuno, suku Arab asli, dan suku Arab pendatang. Dilihat dari asal-usulnya, penduduk Jazirah Arab dibagi menjadi 2 golongan besar, yaitu Qottaniyun keturunan Qoton dan Adaniyun keturunan Islam Ismail dan Ibrahim alaihissalam. Ada 2 kepercayaan di dalam bangsa Arab jahiliyah, yaitu pertama, kepercayaan tauhid risalah dari Nabi Ibrahim. Kedua, kepercayaan pagan, yaitu animisme dan dinamisme. Bentuk peribadatan yang banyak dianut bangsa Arab masa jahiliyah. Pertama, menyembah berhala. Ada sekitar 360 patung berhala yang disembah. Yang terbesar adalah Lata, Uzza, dan Manah. Kedua, menyembah malaikat. Ketiga, menyembah jin, ruh, dan hantu. Dan yang keempat, peribadatan Yahudi dan Nasrani. Sistem pemerintahan. Masyarakat Arab jahiliyah tidak memiliki sistem pemerintahan yang mapan dan teratur. Masing-masing kabilah mempunyai pemerintahan sendiri yang dikepalai seorang ketua suku atau syekh. Kabilah yang paling disegani saat itu adalah kabilah Quraisy yang mempunyai beberapa tugas dan kewenangan. Salah satu yang penting adalah mengurus Ka'bah. Adat kebiasaan. Ada beberapa kebiasaan Arab jahiliyah, antara lain memandang rendah dan menganggap aib bayi perempuan. Kedua, gemar berjudi, mencuri, merampok, dan menghalalkan segala cara untuk mencapai keinginan. Dan yang ketiga, menyembah berhala yang diletakkan di setiap rumah dan sudut kota. Sejarah dan strategi dakwah Rasulullah SAW di Makkah, yaitu terjadi peristiwa besar saat kelahiran Rasulullah SAW, yaitu invasi Abraha, gubernur Romawi di Habasyah, yang akan menghancurkan Ka'bah dengan membawa sepasukan gajah. Peristiwa itu diabadikan dalam Al-Quran di surah Al-Fil ayat 1-5. Ada beberapa hal dan waktu penting yang tercatat dalam sirah Nabi Muhammad SAW. Beliau terakhir dalam keadaan yatim, usia 6 tahun ibu beliau wafat, kemudian kakek beliau Abu Thalib yang mengasuhnya. Usia 8 tahun kakeknya wafat, pamannya Abu Thalib yang kemudian mengasuhnya. Usia 25 tahun menikah dengan Khadijah. Usia 40 tahun diangkat menjadi nabi. Strategi dakwah Rasulullah SAW. Pertama, dakwah secara sembunyi-sembunyi. Setelah turun surat Al-Mudaththir ayat 1-7, hati Rasulullah SAW semakin mantap dan yakin untuk menyampaikan risalah. Lalu mulailah beliau dakwah secara diam-diam, terutama mendakwahi lingkungan keluarga terdekat beliau. Kedua, dakwah secara terang-terangan. Setelah turun surat Al-Hijr ayat 94, strategi dakwah Rasulullah SAW diubah menjadi terang-terangan. Mengundang kaum kerabat keturunan Bani Hashim diajak masuk Islam. Mengumpulkan penduduk Makkah didakwahi untuk masuk Islam.
Substansi dakwah Rasulullah periode Makkah: menyuruhkan tauhid, meninggalkan syirik. Kedua, mengimani Muhammad SAW sebagai Rasul dan penutup para nabi. Ketiga, sabar dan tangguh menghadapi persoalan hidup. Keempat, mencintai Rasulullah dan mengamalkan sunnahnya. Kelima, berjuang menegakkan kebenaran. Keenam, mengimani hari akhir. Ketujuh, menyerukan persamaan derajat manusia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kedelapan, pengajaran ibadah mandah. Itu video yang bisa kita sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.